Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwanul kiram, azanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bertemu dalam rangka dan tujuan ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagian dari agama kita, bahkan merupakan ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu aqidah. Kita mengambil dari kitab Khud Aqidatak minal Kitab was Sunnah as-Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Terakhir sampai mana, ikhwan? Terakhir sihir ya. Ya, ini sudah kita bahas masalah sihir. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Atau mau ada yang mau setoran dulu sebelum kita lanjut? Dia belum store. Ya, silakan. Sendiri. Abu Adam ya. Ustaz. Sendiri kok. Abu Adam Ustaz belum store tentang Dia habis pancing. Nah. sihir. Dia Abu Adam mau setoran pertanyaannya mana, Pak? Yang ke-13. Ayo. Silakan Abu Adam, ma hukmus sihir? As-sihru minal kufri. Qala ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna asy-syihr. Yu'allimuna an-nasa Yu'allimuna asy-syihr. Quran surat Al-Baqarah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat asyirku billah wasihru rawahu Muslim. Hasan, jazakallah khair Abu Adam atas setorannya. Ada lagi yang belum setoran sampai ke pertanyaan 13? Sudah semua ya? Iya. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Baik. Ya. Sebelumnya, ikhwan sekalian semua rahmatan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ikhwah ya, yang masih bertahan terus belajar menghafal, kemudian mencatat ya, dan tentunya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka semoga dengan usaha kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala
mengangkat derajat kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai hujjah bagi kita di hadapannya, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sebuah kaidah, man thabata nabata, siapa yang siapa yang konsisten, maka merekalah yang akan tumbuh. Orang sukses itu seringkali minoritas, orang yang sukses itu selalu minoritas, selalu sedikit, karena yang namanya kesuksesan itu tidak diraih dengan mudah, tapi penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, penuh dengan kesabaran dalam melewati setiap rintangan di dalam istiqamah, terlebih istiqamah dalam mempelajari ilmu agama. Ya, maka camkan baik-baik, bahwasanya orang yang berhasil, orang yang tumbuh adalah mereka yang mampu untuk istiqamah. Maka pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menjaga kita, masih menjaga hati-hati kita untuk terus pelajari agamanya, memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama. Karena tidak ada pekerjaan yang paling baik selain mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan mencela orang-orang yang mereka hanya paham terhadap ilmu dunia, bahkan mereka mengerti segala seluk-beluk tentang kehidupan dunia, namun terhadap ilmu akhirat mereka jahil, mereka bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lam tentang orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, orang-orang kafir itu kata Allah mereka paham semua tentang kehidupan dunia, namun perkara akhirat mereka lalai. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang semangat dalam mengejar kehidupan dunia tapi jahil dalam perkara akhirat kita. Maka jamaah sekalian yang saya hormati dan muliakan Allah, itu tadi bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kita keistiqomahan, kemudian jaga nikmat ini dengan memperbanyak doa, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta keistiqomahan, meminta kekokohan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ya, jadi sabar ya, sekalian, subhanallah, Allah, sabar belajar, karena wallahi tidak apa yang kita pelajari ini kecuali itu merupakan nikmat besar, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, kenikmatan iman, kenikmatan ilmu, kenikmatan pemahaman Al-Quran dan hadits. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Maka jaga nikmat ini dengan terus bersabar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-14. Kata penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib? Apakah boleh kita mempercayai dukun, paranormal, orang pintar dan yang semisalnya dalam urusan ilmu ghaib, mempercayai mereka dalam ilmu ghaib? Maka jawabannya
jelas kata penulis rahimahullahu taala. La nusaddiquhuma. Tunggu sebentar. Kata beliau, la nusaddiquhuma. Tidak boleh seorang membenarkan keduanya. Ya, haram hukumnya seorang membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, ya, paranormal, tukang ramal, orang pintar, atau yang semisal dengannya disebut dengan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang disebut dengan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Surah An-Naml. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh beliau dalam surah An-Naml ayat yang ke-65, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui siapapun dia. Ya, tidak ada yang mengetahui siapapun dia, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, ya, dari kalangan jin, malaikat ataupun manusia. Tidak ada yang mengetahui al-ghaibah, perkara ghaib, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil jelas, ya, bahwasanya semua perkara gaib baik yang telah berlalu, ya, yang telah lampau, telah terjadi, ataupun perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sahihun rawahu Ahmad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ini peringatan keras, ya, barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke paranormal, ke dukun, au kahinan, atau ke dukun, siapapun dia, ya, yang walaupun karena sekarang, ya, tukang dukun, ya, paranormal, tukang ramal dan lain sebagainya, sudah tidak mau dipanggil dukun, ya, berganti nama. Ya, maka mau namanya syekh kah, atau kiai kah, ustadz kah, siapapun dia, kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, ya, dan kita datang kepadanya, bertanya kepadanya tentang perkara gaib, kemudian kita benarkan apa yang dia ucapkan, ya, datang mengaku, ya, telah terjadi kejadian di suatu tempat ini, dia mengetahui terjadi, apalagi mengetahui apa yang terjadi dalam kubur. Oh, si bapak fulan lagi disiksa sekarang begini-begini. Mengetahui perkara gaib, atau mengetahui, bisa meramal masa depan seorang, ya, dengan melihat apa, telapak tangannya atau melihat ciri-ciri fisiknya. Walaupun dia tidak mau dipanggil dukun, ya, walaupun dia panggilannya ustadz atau kiai, yang penting dia mengaku mengetahui perkara gaib. Kemudian kata Nabi, dia datang dan mempercayai apa yang dia ucapkan, maka keras Nabi memberikan ancaman, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kafir, dia telah mengingkari terhadap apa yang
unzila ala Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu pernyataan yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainul taala. Ya, dukun, ya, praktik-praktik perdukunan ini jamaah sekalian adalah perkara yang sangat merusak di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, oleh karena itu Islam dengan berbagai macam praktik perdukunan itu melarang keras untuk datang ke dukun. Ya, Islam sangat melarang orang-orang untuk datang ke dukun. Di hadits yang lainnya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Apa arba'ina yauman atau arba'ina lailah fi riwayatin akhar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal dan yang sebagainya, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, ingat bertanya tentang perkara ghaib, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima darinya salatnya 40 malam. Ya, jadi tidak akan diterima salatnya berapa? 40 hari 40 malam. Bayangkan ya, bertanya datang ke dukun, ini sering ya terjadi. Banyak kaum muslimin yang apalagi di kampung-kampung kan masih kental perdukunan, datang ke dukun, sakit anaknya, sakit keluarganya, bukannya datang ke dokter, bertanya, ya, bukannya datang ke dokter konsultasi, justru datang ke mana? Ke dukun. Ya, akhirnya dukun apa? Mengarahkan untuk ya ini ditegur sama neneknya. Belum pernah datang ziarah kubur ini. Datang ke rumahnya, datang dulu ke kuburannya neneknya. Potong kambing di sana. Subhanallah. Maka jelas ini adalah perbuatan yang sangat mengerikan, perbuatan yang sangat dilarang. Karena ujung-ujungnya akan mengarahkan kepada kesyirikan. Ya. Kemudian hadits yang kita sebutkan tadi yang dijelaskan oleh penulis, ya, itu lebih keras lagi ya. Kata Nabi, ya, siapa yang datang ke dukun, paranormal, tukang ramal dan sebagainya, kemudian dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Ya, dukun itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Ya, paranormal, tukang ramal, ahli nujum. Tahu ahli nujum ya? Ahli nujum itu ini apa? Apa namanya? Ini yang apa? Perbintangan itu. Ya, zodiak ya, benar. Ya, itu juga ngeri ya, karena bisa memprediksi, bahkan bisa ya mengaku mengetahui masa depan seorang hanya dari letak bintang, ya, lihat tanggal lahirnya. Ya, jadi tidak boleh ya seorang muslim mempercayai zodiak itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka itu dosa besar, bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak boleh. Ya, orang muslim mukmin ada zodiak itu tidak ada. Itu zodiak dari orang kafir itu. Kemudian siapa saja ya, yang menceritakan tentang perkara masa yang akan datang atau mengaku mengetahui perkara ghaib, apapun namanya, maka dia dukun. Ya. Hal yang perlu kita pahami, ya sekalian, bahwasanya praktek perdukunan ini adalah perkara yang batil, dan siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, semua yang mengaku mengetahui perkara ghaib itu merupakan kebatilan, karena tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia terbaik, manusia paling bertakwa, manusia yang paling saleh, itu tidak mengetahui sama sekali tentang perkara ghaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qul la ya'lamu, itu dia dalilnya dalam surah An-Naml, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui siapapun dia di langit, di bumi, tidak ada yang tahu perkara itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dinukilkan ucapannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya saya tahu perkara gaib, kata Nabi, seandainya saya tahu tentang perkara gaib, maka saya akan melakukan perbuatan, saya akan memperbanyak kebaikan. Ya, kalau saya tahu perkara gaib, ya sebentar akan terjadi begini, sebentar akan terjadi begini, maka saya akan memperbanyak kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para rasul, para nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak tahu perkara gaib semuanya, kecuali hanya sedikit saja dari apa yang telah diajarkan. Tentunya itu pun yang mereka ketahui adalah ilmu yang diajarkan, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Allah tidak menampakkan, memperlihatkan kepada seorang pun dari perkara gaib itu illa man irtada, kecuali kepada mereka yang diridhoi oleh Allah, minar rusul, mir rasulin, dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, maka sungguhnya dialah Allah yang mengadakan rasada, penjaga-penjaga dari kalangan malaikat di depan dan di belakang mereka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajarkan ilmu gaib, ya, tentang perkara gaib kepada para nabi dan para rasul kecuali hanya sebagai hujjah dan sekaligus menunjukkan mujizat yang ada pada diri mereka untuk umatnya. Jadi ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang diperlihatkan tentang perkara gaib. Nabi mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, ya. Maka Nabi menceritakan kepada para sahabatnya tentang apa yang terjadi di tempat yang lain. Itu tujuannya hanya sebagai hujjah akan kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga mujizat yang ada pada beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya kita wajib untuk mendustakan, ya, para dukun, tukang ramal, orang pintar dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh ada pada diri kita itu sedikit pun keraguan dari apa yang diucapkan oleh para ramal itu. Tidak boleh dibenarkan, ya, jangan dibenarkan. Ya, walaupun mungkin beberapa kejadian benar bisa meramal, ya, perkara gaib, bisa meramal perkara yang akan terjadi atau mengetahui perkara yang telah lampau. Ya. Walaupun mungkin benar, jangan kayaknya benar yang jago mentok ini bisa meramal, ya, bisa meramal siapa juara, ya, Piala Dunia. Ini kan ada itu saya yang meramal itu, jago ini. Ya, pas ternyata tebakannya benar, ya jangan sama sekali muncul dalam hati kita perasaan, betul ini benar, itu jago mentok ini. Jangan, ya, tidak boleh, ya, karena kebenaran yang mereka sebutkan yang kebetulan sesuai dengan kenyataan, maka tidak lain itu adalah bantuan dari syaitan, dari jin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan bahwasanya para jin-jin ini itu telah bekerja sama dengan para dukun untuk mencuri berita dari langit. Tapi ingat, ya, satu kebenaran yang dibawa oleh dukun yang bersumber dari syaitan itu akan dibungkus dengan ratusan kebohongan. Jadi satu benarnya, ya, yang lain itu ya tidak sesuai. Maka tidak boleh ada keraguan sama sekali untuk mendustakan ucapan para dukun ini. Ya, barang siapa yang membenarkannya atau ragu tentang kedustaannya atau tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, ya,
dia tidak mau membenarkan dan juga tidak mau mendustakan. Maka ingat, dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas hadisnya ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Oleh karena itu, apa sikap kita? Dustakan. Jangan percaya sama sekali. Apalagi di zaman ini jemaah sekalian, ya, banyak sekali fitnah ya, yang menggiring dan merusak akidah kaum muslimin. Di antaranya apa? Percaya terhadap ya, ilmu nujum, perbintangan-perbintangan itu. Yang membuat seorang percaya, wih saya lahir bulan sekian, wih saya nasibku begini, wih subhanallah. Ya, saya nanti jodohku inisialnya ini, ya saya nanti kaya begini, lihat dari apa? Lihat dari tanggal lahirnya. Allah Ustaz. Jadi wajib untuk meyakini dengan pasti akan kedustaan dari para dukun itu. Baik. Jamaah sekalian, seorang rahmat dan rahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu pula haram ya mendatangi dukun, tidak boleh ya. Datangi dukun itu haram hukumnya. Ya, meskipun tidak mau membenarkan. Nah, meskipun datang hanya untuk bertanya, tapi sebenarnya dia tidak mau membenarkan. Jika ada orang yang melakukannya, maka tidak diterima sholatnya, seperti yang kita sebutkan tadi haditsnya, selama 40 hari. Jadi dia tidak mau membenarkan, cuma karena datang mau tanya-tanya saja, itu tidak boleh. Ya, lagi-lagi ini adalah dalil yang menunjukkan akan sangat keras hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Jadi kalau ada keluarga tak, ya, yang masih sering mendatangi dukun, ingatkan, tidak boleh. Ya, Nabi SAW mengancam tidak akan diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Jadi walaupun sholat tidak terima sholatnya. Ya, walaupun sholat dia tidak akan diterima sholatnya. Ya, kata para ulama bahwasanya maksudnya tidak diterima sholatnya, artinya dia tidak dapat pahala sama sekali. Bukan berarti kewajiban sholat itu gugur darinya. Tetap dia wajib sholat, tapi tidak dapat pahala. Jadi kalau ada orang datang ke dukun, pulang-pulang dari dukun, ditanya, kenapa tidak sholat Pak? Saya habis dari dukun. Bertanya, sholat saya tidak diterima 40 hari. Kalau begitu saya tidak usah sholat. Ini kata kasih tahu. Kalau tidak sholat Pak, berarti double dosa tak. Double dosa tak. Tetap wajib sholat, tapi pahalanya tidak dapat. Kapan dia tinggalkan sholat, sudah bertambah banyak lagi dosanya. Mengerikan nggak? Mengerikan sekali. Jadi dia sholat tidak dapat pahala, dia tinggalkan sholat lebih banyak dosanya lagi. Subhanallah. Ini sekali lagi apa jamaah sekalian? Ya, kerasnya hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Jadi datang saja, ya. Sekadar datang saja, bukan untuk membenarkan, tapi sekadar datang tidak diterima 40 hari, subhanallah. 40 hari itu sebulan lebih. Ya, mengerikan ya. Ya. Kemudian jika ada orang yang membenarkan, ya, jadi ini datang bukan sekedar bertanya, tapi membenarkan berita yang datang dari dukun, maka hukumnya lebih keras lagi. Dianggap apa tadi? Kufur. Dianggap kafir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud adalah kafir terhadap Al-Qur'an dan hadis. Hal ini karena tidak akan mungkin bersatu ya, kebenaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad dengan apa yang disampaikan oleh dukun yang merupakan hakikatnya adalah perbuatan dari syaitan. Ya. Kemudian kita harus banyak-banyak berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan generasi kita dari perbuatan-perbuatan demikian, mendatangi dukun dan semisalnya.
Mungkin itu sedikit penjelasannya mengenai dukun ini. Kita tidak terlalu panjang lebar ya. Cukup itu ya pembahasannya tentang aku mendatangi dukun. Iya. Banyak sebenarnya fatwa-fatwa para ulama. Ya, ada ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala tentang orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan sarana apa saja, ya, maka itu kafir, jelas pendusta ya. Baik itu dengan sarana membaca telapak tangan, melihat gelas, ya, sihir atau perbintangan zodiak atau yang lainnya. Maka Syekh Shalal Fauzan ya, beliau keras ya katakan kafir orang yang ya, terjun ke dunia hal seperti ini, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau merinci ya, tentang hukum bertanya kepada arraf, ini dukun. Dan beliau sebutkan ada beberapa macam. Ya, kalau beliau katakan yang pertama hanya sekedar bertanya saja, hanya sekedar bertanya itu hukumnya haram. Ya, berdasarkan hadits yang kita sebutkan tadi, mana ta'arraf atau kahinan fasa'alahu an syai' falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ya, barang siapa yang bertanya ya kepada dukun, para tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Penetapan hukuman terhadap pertanyaan ini menunjukkan akan keharamannya karena tidak ada hukuman kecuali pada perkara yang haram. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya bertanya kepada dukun kemudian meyakininya dan membenarkannya, maka ini kekafiran. Karena dia membenarkan perkara gaib yang orang dukun itu mengaku mengetahuinya. Ya, kalau dia mengaku mengetahui ilmu gaib, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, kalau dia datang untuk menguji dukun, apakah dia benar orang yang mengetahui atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini tidak mengapa. Paham ini? Bentuk yang ketiga. Jadi kalau dia datang ke dukun untuk menguji apakah ini benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya, maka tidak mengapa. Ini tidak termasuk dalam larangan tadi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang merupakan dukun saat itu. Nabi datang untuk menguji, ya ini benar atau pendusta. Kemudian yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia datang bertanya kepada dukun untuk menjelaskan kelemahan dan kedustaannya, maka ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan, ini dituntut. Bahkan ya terkadang menjadi wajib. Sampai situ dulu ikhwan pelajaran kita malam ini. Insyaallah berikutnya di startkan ya. Hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmil gaib. Apakah boleh seorang membenarkan ucapan dukun dan tukang ramal di dalam mengetahui perkara gaib? Atau kita baca dulu sama-sama ya supaya bisa lebih mudah dihafalkan. Ayat semuanya. Dengarkan, ikuti. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib.
La nusaddiquhuma. La nusaddiquhuma. La nusaddiquhuma. La nusaddiquhuma. Liqaulihi ta'ala. Liqaulihi ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Suratun Naml. Suratun Naml. Suratun Naml. Suratun Naml. Qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kahinan. Man ata arrafa aw kahinan. Man ata arrafan aw kahinan. Man ata arrafan aw kahinan. Fasaddaqahu bima yaqul. Fasaddaqahu bima yaqul. Fasaddaqahu bima yaqul. Fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sahih rawahu Ahmad. Sahih rawahu Ahmad. Sahih rawahu Ahmad. Sahih rawahu Ahmad. Baik, sudah ya. Insyaallah kita setorkan di pertemuan berikutnya. Mana ikhwah yang lain ini? Kenapa kurang sekali? Abu Nadifa, mana yang lain? Hah? Kenapa? Oh, iya iya. Mana yang lain? Biasanya banyak. Kurang malas tuh. Oh, kurang rajin. Lah, ya, enggak apa-apa. Butuh asupan kalau begitu. Iya, mau dicas lagi. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nanti gini, Ikhwan. Sekali-kali kita buat kajian tematik. Jadi pembahasannya mungkin apakah mungkin bahas persiapan sebelum masuk Ramadan. Jadi bukannya umum, ya kan kalau kelas seperti ini khawatir ya pikirannya ikhwan harus ikut duduk menghafal, ada tugas dan lain sebagainya, tidak. Jadi sekali-kali kita buka kajian online tapi tematik, bukan kelas lagi seperti ini. Jadi umum, bahkan ummahat juga enggak apa-apa ikut, ya cukup mendengarkan, mencatat faedah. Nanti atur saja waktunya kapan, ya, dan itu lumayan kalau kita kajian tematik kan untuk ini saja, untuk menambah semangat untuk lebih apalagi. Iya. Jadi kasih tahu ikhwah ini bukan di kelas, bukan tidak disuruh juga menghafal, tidak ji. Tidak dikasih tugas, cukup datang dengarkan nasihat. Ya kalau bisa tatap muka bersama ikhwah. Ya,
kita saling bertemu ya walaupun secara online, dan kita dengarkan nasihat, faedah-faedah ya dari firman Allah, hadits-hadits Nabi ataupun ucapan para ulama. Ya. Nanti ya, nanti dibuatkan sekali-sekali toh. Iya. Baik. Jadi undang sulit. Tapi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.